3 tahun yang belakangan ini menjalankan sebuah bisnis, bisnis yang perusahaan juga sangat terkenal di Indonesia. Saya menjalankannya dengan komitmen, saya berjuang untuk sebuah mimpi gitu kan. Tapi kita hanya bisa berencana gitu kan, tapi Tuhan yang menentukan gitu. Eh, Halo, saya menjalankan bisnis yang menjual produk gitu kan teman-teman. Saya dalam 3 tahun itu sudah melakukan pencapaian, saya syukurin tuh. Banyak perubahan hidup yang kami jalanin gitu. Hanya saja kita tidak bisa melawan keadaan gitu. Saat semalam kejadian, kita 3 bulan semalam itu dari bulan November itu ada banjir. Karena kebetulan market pasar saya itu adalah di daerah Tran gitu ya. Teman-teman di daerah Tran, di daerah persawitan. Jadi dalam keadaan alam yang seperti itu banjir, yang pencarian mereka itu semuanya dari hasil kebun, jadi otomatis mereka tidak punya penghasilan untuk beli produk kita juga mereka susah gitu. Karena penjualan produk saya juga macet, akhirnya saya tidak bisa melakukan komitmen saya kepada perusahaan yang selama ini saya jalankan. Komitmen saya ke perusahaan itu minimal saya harus belanja sebesar 33 juta per bulannya. Alhamdulillah sebenarnya 3 tahun terakhir itu saya mampu menjalankannya. Hanya saja keadaan alam kita tidak bisa menolak. Di 3 bulan dari bulan November semalam kejadian banjir yang ada di mana-mana, itu buat kendala sama saya. Penjualan saya macet total, itu hingga akhirnya karena mata pencarian kami adalah dari sini, otomatis mau tidak mau saya tidak bisa memisahkan untung dan modal. Akhirnya modal saya terpakai, produk saya habis, seuang pun saya tidak megang lagi karena untuk kebutuhan hidup gitu kan. Tapi saya tidak menyerah dengan keadaan. Tuhan baik sama saya di saat saya lagi keadaan saya lagi beratnya. Sebenarnya temu liput ini sangat luar biasa. Ini apa dibilangnya suatu karunia gitu. Karena di terakhir saya di perusahaan saya sama saya sudah putus asa. Putus asanya karena kita udah nggak punya produk, kita udah nggak punya uang untuk belanja lagi kan. Apa coba yang mau kita lakukan? Ada kebesit terpikir uh, mau usaha lain gitu kan. Tapi kan namanya usaha semua pakai modal ya teman-teman. Tapi entah kenapa kaki saya tergerak ke rumah upline-nya saya untuk membeli, karena upline-nya saya kebetulan Ibu Mas Dalita adalah sebuah toko parabot. Jadi saya datang saat itu tanggal 23 Januari ya, saya ingat betul saya datang ke toko beliau untuk membeli sebuah kasur. Mungkin karena lama ini saya sibuk, saya nggak sadar bahwa di rumah saya ada sesuatu yang nggak ada gitu. Waktu saya udah sering di rumah, saya sadar saya butuh sesuatu gitu kan. Akhirnya saya datang ke toko beliau, niatnya mau beli kasur teman-teman. Tapi uh, uang saya nggak cukup ternyata. Uang saya tidak cukup untuk beli kasur, tapi beliau ngasih uang sama saya. Mudah-mudahan cerita saya ini ya, teman-teman yang ada di ruangan ini, yang belum bergabung, yang mendapatkan berita dari teman-teman, ngasih informasi ke teman-teman, semoga teman-teman ngambil ini sebuah apa namanya, sebuah peluang gitu. Seperti saya waktu Bu Mas Dalita menyampaikan bahwasanya beliau saat ini ikut nih, yang kata beliau modalnya hanya 2.400.000, tapi beliau katanya setiap minggu beliau menunjukkan sama saya ada pendapatan beliau $120, $75, $80. Tadinya kan saya tidak tahu dolar itu apa gitu kan. Nah, beliau kita bilang kalikan 16.000, saya kalikan, lumayan juga ya. Beliau, ini pelajaran juga buat kita para member ya. Beliau sangat, walaupun keterbatasan beliau tidak bisa mengedukasi saya, tapi beliau menyampaikan kalau kalau kamu mau saya sampaikan nanti ke leader saya, kata beliau gitu kan. Terus karena saya sebenarnya sebelum ini 3 tahun terbaik saya di perusahaan lama, saya banyak ditawari bisnis-bisnis sama yang teman-teman yang lain gitu, tapi saya tidak pernah ter apa gitu ya, tidak pernah tergoda, saya tidak pernah mau gitu. Saya menutup pasar mungkin itu tadi karena mungkin keadaan saya saat itu lagi tidak membutuhkan gitu kan. Tapi saat itu luar biasa, Live hadir di tengah-tengah kami gitu saat kami lagi membutuhkan. Jadi waktu Bu Mateli ngomong gitu, saya satu yang saya tanya, kantornya ada nggak Bu? Saya bilang gitu. Ada, kata beliau gitu. Di mana? Di Goba. Lalu beliau kasih saya nomor handphone leader beliau, yaitu sekarang menjadi mentor saya ya, mentor kece Pak Rudi Simanjuntak. Ya, sangat luar biasa. Saya datang menjumpai beliau ke kantor kita di Pekanbaru. Niat saya tadinya gini sebenarnya teman-teman. Saya sama suami sebenarnya agak berdebat kecil gitu kan. Nggak usah percaya gitu. Jadi teman-teman sebenarnya kadang pencuri impian kita
adalah pasangan kita sendiri gitu. Nggak usah percaya kan, beliau gitu kan. Tapi saya gini, tidak ada salahnya kita coba saya gitu. Tidak ada salahnya kita mencoba. Kenapa? Karena keadaan kita yang untuk memang harus ada yang apa ya yang harus kita pilih gitu. Mau apa yang kita lakukan ke depannya dengan keadaan kita dibilang ekonomi kita lagi krisis gitu teman-teman. Jadi akhirnya kami memutuskan datang ke kantor Good di Pekanbaru. Kami jumpai namanya Pak Rudi, beliau menjelaskan bla bla. Jujur teman-teman, ya mungkin waktu dokter jelaskan juga pasti saya yakin nggak akan paham. Sama seperti halnya saya yang pertama dulu, waktu dijelaskan Pak Rudi, saya juga tidak paham. Saya malah bilang sama beliau, Pak Rudi kalau memang saya agak-agak sinis gitu. Maaf ya Pak Rudi ya, karena kayaknya konyol gitu. Kok bisa dapat segitu? Kalau betul bisa dapat segitu Pak Rudi, saya bilang kaya orang Indonesia, saya bilang. Tapi dengan PD-nya Pak Rudi bilang memang bakal kaya kita Kak. Tahun 2004 kita nggak ada lagi orang kere, kata beliau seperti itu. Terus, tapi yang saya dengar dari beliau hanya dengan modal 800.000, kata beliau kita bisa dapat 400.000. Hanya itu yang pertama saya simak, yang lainnya saya masih belum percaya. Dan saat kami gabung pun, saat saya gabung jujur teman-teman ya, kalau teman-teman di dalam ruangan ini belum paham tentang Good, belum apa namanya ya, belum ngerti penjelasan tentang dokter yang dijelaskan dokter tadi, intinya teman-teman bergabung saja seperti yang saya lakukan. Niat saya pertamanya bergabung itu adalah kami mau mencoba perubahan hidup, kami mau apa namanya ya, ada perubahan hidup dalam kami gitu, mencoba mencari sesuatu yang berbeda gitu dengan kegagalan kami yang lama gitu. Akhirnya saya dengan lirik-lirik sama suami, suami bilang ambil satu, baru ditawarkan semalam itu tiga dengan teman supaya kita dapat transferan gitu kan. Saya juga nggak ngerti tadinya. Akhirnya kata suami satu, saya ngambil tengah, saya ngambil dua waktu itu. Saya ngambil dua, bukan apa, karena saya juga memang waktu itu adanya segitu gitu kan teman-teman. Saya ngambil dua waktu itu siang hari gitu. Saya ngambil dua, kata Pak minggu depan ibu dapat 400.000. Saya waktu itu oke-oke aja, semangat dari 400.000 gitu kan. Padahal jalan, udah itu saya pulang gitu. Saya belum pulang, saya keluar gitu kan makan siang. Di jalan saya berpikir, minggu besok saya dapat 400.000. Berarti uang saya sebenarnya yang dikasih. Ada teman-teman berarti uang saya yang ada dikasih gitu teman-teman. Saya pikiran, habis itu akhirnya ya jam 4 katanya kan setiap jam 4 ada presentasi, kata beliau kan jam 4 ada presentasi. Jadi coba kita datang lagi ke kantor. Karena waktu kami datang itu belum ada orang, yang ada hanya Pak Rudi gitu kan. Jadi kami datangi lagi, kami selidik lagi, jam 4 itu benar nggak ada orang gitu. Benar nggak ada presentasi. Ternyata luar biasa, kami datang jam 4 itu, ternyata banyak orang yang datang ke kantor untuk mendengarkan sharing dari Live Good. Dan saya juga nggak sengaja ketemu sama teman saya, teman seperjuangan saya di perusahaan yang lama teman-temannya. Memang Tuhan itu apa ya, nggak kita sangka gitu kita akan bertemukan sama siapa di hari ini dan hari esok kita nggak tahu. Jadi saat saya ketemu sama teman saya, berubah lagi teman-teman pikiran saya karena teman-teman saya ini udah pernah menjalankan MLM dan kata beliau ambil yang tiga karena kalau yang tiga itu bagus kata beliau gitu. Tapi saya bilang saya lagi ada uang, saya bilang gitu, pinjam uang kamu, saya bilang ya saya nggak malu teman-teman. Akhirnya saya pinjam uang beliau, saya bergabung memutuskan tiga. Tahu nggak teman-teman? Tetap namanya pasangan itu adalah pencuri impian walaupun kami sekarang udah komitmen. Beliau kode-kode saya coba bilang apa? Satu aja. Kita coba dulu, kata beliau seperti itu teman-teman. Satu aja, kata beliau. Tapi karena kita adalah apa ya perempuan yang punya impian, ya, yang punya yang apa namanya ya keinginan itu lebih besar dibandingkan para bapak-bapak. Saya memutuskan ngambil tiga. Kenapa? Yang saya cerna tiga, teman-teman. Karena kata Pak Rudi, kalau kita ngambil satu, penghasilan kita cuma oleh 30 juta setahunnya, kata beliau. Lalu kalau kita ngambil tiga, kita bisa dapat income setahun nanti 150 juta. Lalu kalau kita ngambil tujuh, kata Pak Rudi bisa dapat 450 juta. Saya nggak percaya yang 450 juta, terlalu muluk menurut saya. Jadi saya ngambil yang tiga yang 40 juta, teman-teman. Tahu nggak teman-teman, perjalanan kami dari Pekanbaru sampai ke Suram itu sekitar 3 jam dan malam itu hujan. Karena kami meninggalkan anak, mau tidak mau kami harus lalui hujan itu. Tapi saya tidak terasa perjalanan 3 jam. Kenapa? Sepanjang perjalanan kita, kami memimpikan 150 juta tahun depan
Insya Allah kita bisa bangun rumah. Itu Bisa. yang kami mimpikan. Jadi uang belum kami pegang, bisnis belum kami jalankan, tapi kami sudah punya mimpi. Yes. Yes, itu yang paling penting, teman-teman semua. Harus punya mimpinya, kita harus bayangkan uang 100 jutanya. Dan itu akan teman-teman terima, seperti yang sudah saya terima. Iya, jadi saya sepanjang jalan kami berdebat. Saya bilang 150 juta nanti pokoknya saya nggak mau tahu. Saya mau bangun rumah. Kita pasti 150 juta itu udah bisa punya rumah. Kata suami apa? Mimpi suami beda lagi. Enggak, bukan rumah dulu yang kita cari, tapi kita bayar utang dulu. Jadi sepanjang perjalanan kami memperdebatkan uang yang belum kami pegang gitu. Tapi kami punya mimpi bahwasanya kami bisa mencapai itu gitu. Terus Hmm. teman-teman, tadi kan cuma mimpi. Saya hanya menghayalkan nanti setahun. Tapi yang saya ambil peluang sepanjang jalan lagi, saya tetap lagi jalan di bidang paru. Saya terlalu berpikirkan gitu. Pikir katanya modal 1.000 kita bisa ngajak orang kita dapat 400.000. Saya bilang lagi sama suami, kalau kayak gini ya, ini gampang banget saya bilang. Bang gorengan aja, 800.000 pasti mereka punya. Hanya saja tinggal mindset mereka, gimana kita ngerubah mereka mau ikut join ke bisnis ini. Kenapa perusahaan kita yang lama, saya mampu menjual dengan apa namanya menawar produk 16 juta, 54 juta, saya mampu apa ya berpresentasi seperti itu. Kalau 800.000, aku yakin kecil. Aku yakin kita bakal sukses di sini. Itulah seperti cerita kami sepanjang jalan teman-teman. Jadi intinya teman dari sini, intinya kita apapun itu, walaupun kita belum tahu, tapi kita melihat peluang ini. Bermimpi dulu teman-teman. Kenapa? Saat kita punya mimpi, kita pasti akan fokus mengerjakannya. Tapi saat kita nggak punya mimpi, artinya apa? Kita cuman masuk doang. Tapi kita nggak tahu apa yang mau kita kerjakan. Kita akan mutar-mutar di situ aja. Jadi saat Pak Rudi bilang saat 3 akun itu 150 juta, uang 150 juta itu belum saya terima, tapi sudah saya mimpikan lagi nggak lama. Saya akan membangun rumah dengan itu. Untuk kehidupan kami, yang perharinya kami hanya bayangkan saya rekrut orang 800.000, saya dapat gaji 400.000. Yang tadinya teman-teman, saya tetap menjalankan bisnis saya yang lama, saya menganggap ini untuk investasi, saya menganggap ini biar ada peluang untuk suami, saya ngasih kepercayaan tadinya untuk suami yang mengerjakan itu, tapi namanya kita wanita, akhirnya kami sekarang kami komit, konsisten, kami akan fokus, kami akan serius di lingkup teman-teman. Kenapa? Karena kami sudah ngerasakan hasilnya teman-teman. Setiap minggu saya mendapatkan $100, $140, minimal itu $100, itu setiap minggu tanpa saya harus sakit kepala memikirkan modal. Tanpa saya harus sakit kepala memikirkan modal. Jadi sekarang saya setiap minggu saya sudah seperti merasa seperti PNS ya, yang sudah seperti tinggal menerima gaji tanpa harus sakit kepala. Jadi intinya teman-teman, dari cerita saya saat teman-teman mendapatkan apa ya berita, dapatkan peluang ini, teman-teman ada yang menyampaikan tentang Livegood, ambil peluang ini teman-teman. Iya, serius saya bilang, ambil peluang ini apapun posisi Anda saat ini, walaupun posisi Anda saat ini sedang nyaman, ambillah posisi ini untuk investasi jangka panjang. Kenapa? Saya sudah merasakan. Tapi teman-teman, yang saya lakukan ini bukan karena kerja saya, tapi karena saya berada di bawah tim yang sangat luar biasa. Saya punya mentor Pak Rudi, Bang Wahyu, dan di atasnya yang selalu ngasih saya apa namanya semangat, yang selalu ngasih saya nggak bosan lah intinya, nggak bosan dengan cerewet saya bertanya walaupun saya salah, mereka tetap mau membimbing saya. Dan saya juga bersyukur kepada Tuhan karena saya diberi tim diberi tim yang sangat luar biasa teman-teman. Teman-teman, tadinya saya ngerti tentang Livegood, saya nggak ngerti marketingnya, tapi karena saya diberi Tuhan seorang tim yang sangat luar biasa, saya merasa punya tanggung jawab, untuk menjadikan mereka juga gitu. Tapi gimana saya menjadikan mereka kalau saya sendiri nggak punya ilmu? Akhirnya saya komit bersama suami, seminggu ada saya belajar, selalu datang ke kantor training, saya dengarkan edukasi dari dokter, saya fokus. Akhirnya itu yang menambahkan isi dalam kepala saya.
Hanya satu kata-kata dokter yang sampai saat ini saya pegang dan saya percaya saya akan menjadi diamond, yaitu saat kita berada di perusahaan saya yang lama, mungkin saya nggak dapat momentumnya. Tapi orang-orang yang terlebih dahulu sukses, saya yakin di perusahaan saya yang lama itu banyak orang sukses dan itu terbukti. Kenapa saya gagal? Bukan karena perusahaannya, hanya saja saya tidak mendapatkan momentum seperti mereka yang terdahulu. Tapi di Live Good saya mendapatkan momentumnya. Makanya saya di sini percaya saya akan menjadi diamond. Dan buktinya saya melakukan pencapaian 2 bulan teman-teman. Saya Januari akhir bergabung, ini Maret mendekati akhir, saya sudah mencapai posisi gold dan saya saat ini punya tim hampir mendekati angka 300 dan saya yakin sedikit lagi saya akan mencapai platinum dan nggak sabar lagi saya mencapai posisi diamond teman-teman. Semangat teman-teman. Dan terima kasih buat tim yang duplikasikan apa yang saya lakukan. Intinya teman-teman, saat kita mengajak orang teman-teman, walaupun dengan keterbatasan kita, berusahalah kita untuk menjadi lebih cerdas dibandingkan orang yang kita ajak teman-teman. Artinya untuk menjadi cerdas itu bukan berarti kita dilahirkan dengan IQ yang di atas rata-rata teman-teman, enggak. Semuanya kita bisa belajar, karena di atas kita adalah leader-leader yang sangat bertanggung jawab. Satu, yang kedua sekarang ini gak ada lagi orang bodoh, karena ada Google teman-teman, ada YouTube. Kenapa? Sedikit banyaknya bahasa di Live Good itu banyak menggunakan bahasa, kalau saya bilang modern ya, kayak afiliasi, franchise yang tadinya saya juga nggak ngerti. Tapi saya mau mencari arti kata-kata itu di Google teman-teman. Akhirnya saya bisa sharing ke berbagai kalangan. Mau kalangan seperti apapun saya bisa mempresentasikan. Kenapa? Setiap kata-kata yang keluar dari mulut dokter, saya selalu cari di Google. Apa kata-kata itu gitu, karena kalau kita ibu-ibu rumah tangga, kita orang-orang awam, betul kata dokter, kita nggak ngerti bahasa-bahasa affiliate gitu kan, franchise apapun itu kita nggak ngerti gitu. Bahkan saya sampai cari di Google, kata apa ya, ada mentor kita Pak Binsar, katanya ini sistemnya seperti koperasi gitu. Saya pelajari, cari di Google sistem koperasi itu seperti apa gitu. Jadi teman-teman, intinya kemauan kita teman-teman, nggak ada keterbatasan. Jadi kalau mindset kita bisa, pasti kita bisa. Saya nggak orang pintar teman-teman, tapi saya punya kemampuan, saya punya mimpi teman-teman, 150 juta ya. Semoga tapi saya yakin teman-teman, saya yakin. Makanya teman-teman, kita walaupun awalnya saya tidak yakin, tapi karena saya belajar, saya sekarang yakin dan saya bahkan berani mengasih garansi buat orang yang baru bergabung. Kalau beliau tidak percaya, saya berani garansi membeli akunnya. Karena saya sudah tahu marketingnya, dari mana datangnya dolar-dolar tadi, dari mana datangnya uang-uang tadi teman-teman. Jadi intinya teman-teman, mindset kita dulu. Rubah dulu mindset kita, jangan langsung menolak gitu. Kita nggak bisa, enggak teman-teman. Belajar kita bisa dari Google, dari awalnya jujur boleh tanya Pak Rudi teman-teman. Hari saya telponi Pak Rudi, bahkan kalau ada telepon saya merasa kayak diteror karena saya belum ngerti gitu, saya belum ngerti jelaskan gitu. Aduh Pak Rudi, saya diteleponi terus ini sama mereka, saya nggak ngerti jelaskan gitu, saya jadi bingung gitu. Tapi saya akhirnya memutuskan belajar sama Dokter Sugeng. Saya selalu datang ke kantor dan kata-kata beliau saya selalu cari ke Google karena beliau seorang dokter. Beliau selalu menggunakan kata-kata yang modern. Saya seorang ibu rumah tangga nggak ngerti kata-kata modern. Jadi untung ada Google, saya terbantu dengan Google. Oke Pak Dokter, makasih. Semangat teman-teman. Itu sharing dari saya hari ini. Terima kasih, luar biasa, sangat menginspirasi. Kita berikan tepuk tangan 1.000 orang. Kasih ini pada semua, total kira-kira total akumulasi yang sudah kakak terima berapa dari Live Good yang sudah terima kurang lebih berapa ya dok? Karena saya nggak pernah ngitung-ngitung sih, cuman tiap minggu tuh saya join itu balik modal $140. Habis itu sekarang pokoknya saya join dari Januari akhir sampai sekarang saya nggak dapat namanya dolar, minimal itu $100 saya dapat.